Shalom dan selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang bisa berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Minggu 30 Juni 2024. Kita akan membaca firman Tuhan 1 Samuel 23 ayat 14 sampai 18. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di pagi ini Minggu Raya kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih penyertaan dan kasih-Mu yang boleh terus nyata dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami menikmati hari baru. Pagi ini kami rindu mendengar sabda-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus. Kami dimampukan untuk memahami dan melakukan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita 1 Samuel 24 ayat 14 sampai 18. Firman Tuhan, Daud tinggal di kubu-kubu di padang gurun, di pegunungan padang gurun Sif ia tinggal. Selama waktu itu Saul memburu dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud mengetahui bahwa Saul telah keluar untuk mengincar nyawanya. Ketika Daud berada di padang gurun Sif di Koresa, Yonatan anak Saul pergi menemui Daud di Koresa. Ia menguatkan Daud untuk mengandalkan Allah. Ia berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Bahkan ayahku Saul telah mengetahui hal itu." Kemudian mereka berdua mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Daud tetap tinggal di Koresa, dan Yonatan pulang ke rumahnya. Amin. Tema kita, hati yang terpaut kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percaya kepada Allah mungkin merupakan hal yang mudah. Namun mempercayakan diri kepadanya bukanlah hal yang mudah bagi orang percaya. Kehidupan orang Kristen sejati adalah terus percaya dan mempercayakan diri kepada Allah. Pembacaan kita hari ini masih berbicara tentang perjalanan penempahan dan pembentukan iman Daud. Kendati Daud merupakan orang yang diurapi oleh Allah, bukan berarti ia hidup tanpa masalah dan ketakutan. Dalam situasi tersebut nampak jelas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan kepada Daud. Melalui hambanya yakni Yonatan, Allah terus menyentuh, membentuk kekuatan iman percaya Daud, agar ia terus berani mempercayakan dirinya hanya kepada Allah. Mengapa Daud harus takut? Bukankah dalam berbagai pengalamannya ia berhasil mengatasi banyak masalah, termasuk telah mengalahkan Goliat, raksasa Filistin itu? Apakah Saul yang lebih kecil daripada Goliat layak menjadi ancaman bagi Daud? Tentunya tidak. Masalah dan kekuatan Daud sesungguhnya adalah jangan sampai tindakannya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Pengurapan Allah kepadanya menjadi semangat untuk terus taat kepada Tuhan. Dan bukan seperti Saul yang memandang pemilihannya sebagai raja untuk berlaku semena-mena menurut kehendak dirinya. Saudara-saudaraku, hati yang terus terpaut kepada Allah di satu sisi mendatangkan ketakutan, tetapi di sisi lain memberi keberanian. Takut untuk mengambil tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah di satu sisi, namun pada sisi lainnya penuh keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan
dan pergumulan hidup dengan keyakinan yang kokoh akan penyertaan Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara kita yang mengalami pergumulan yang sangat berat. Bahkan mungkin kita merasa Allah begitu jauh. Mari membuka hati dan memberi tempat yang layak bagi Tuhan. Di mata Allah tidak ada pergumulan yang terlalu berat. Dalam kasih Kristus tidak ada yang terlalu jauh untuk dijangkau. Bukankah Dia jauh lebih besar dari semua pergumulan? Dan bukankah Kristus telah datang ke dalam dunia menjumpai manusia? Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu boleh kami dengarkan. Membuat kami makin terpaut kepada Allah. Makin teguh, percaya, dan mempercayakan hidup ini, totalitas hidup ini, hanya kepada Allah saja. Berbagai tantangan, berbagai pergumulan kesulitan, tapi kami percaya Tuhan menopang, Tuhan yang menolong kami. Dalam siara hidup hari ini, mempersiapkan diri masuk dalam rumah Tuhan, mengangkat tugas pelayanan dan jemaat yang beribadah. Mohon kiranya kasih Tuhan melingkupi kami dan memberkati kami semua. Berkati umat Tuhan dimanapun berada. Mungkin ada yang sakit, sembuhkan, yang berduka hiburkan, lalai sadarkan, bergumul teguhkan, bahkan yang mencari pekerjaan karuniakanlah yang terbaik bagi mereka. Saudara kami yang terus berjuang dalam pendidikan, berkati ya Bapa anak-anak-Mu dalam bangku sekolah, dalam tumbuh kembang mereka Tuhan berkati. Opa Oma sehatkan selalu, bahkan yang berulang tahun hari ini sempurnakan sukacita. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh, selamat pagi, selamat hari Minggu.